Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Q&A dari Tokopedia Card untuk yang part 2. Oke, yang kemarin kalau nggak salah mulai dari Handy ya. Oke, untuk video kemarin dari Handy, sekarang ini saya zoom dulu. Segini udah zoom. Oke, sudah. Kalau boleh tahu dikirimnya pakai kurir apa ya, soalnya punya saya gagal pengiriman terus. Untuk kurirnya itu seingat saya pakai CNS kalau nggak salah. Jadi kalian bisa browsing untuk CNS itu seperti apa pengirimannya. Nah, kalau ini misalkan dari Demet Jaya 3740, misal kita bayar di Brimo tapi beda nama, bisa nggak ya? Oh, maksudnya kalau kalian itu bayar cicilannya tapi pakai apa itu namanya, aplikasi Brimo itu dari HP teman misalkan ya, itu bisa sih. Yang penting jangan sampai salah saat memasukkan nomor kartu kreditnya ya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah bisa masuk ke orang lain. Jadi kalau dipakai dari semua aplikasi bisa sih yang mendukung ya. Dari Tokopedia bisa, Shopee, Brimo, Dana, dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Goblin 4790. Nah, misalkan itu ada tagihnya aktif tapi belum, misalkan tagihan aktif belum muncul tapi mau bayar di awal, apa bisa? Nah, itu sebenarnya bisa sih. Kalau misalnya kan tagihannya belum muncul tapi mau bayar di awal, apa bisa? Itu sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa untuk seperti ini. Jadi supaya kalian kalau lupa nggak bayar ya, takut kalau lupa atau kelewat tanggal karena kesibukan, nah itu bisa. Dan kemudian kalau misalkan kalian ingin coba-coba, misalkan beli barang 500.000, nah kemudian kalian cicil 3 kali, itu langsung kalian bayar langsung 500 sama admin per bulan 5.000, itu 3 bulan, itu juga bisa, itu juga langsung. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing atau mengingat kalau ada tagihan yang belum terbayarkan. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dari Yogi Fahtullah Ghazali 3473. Bang, itu yang di belakang kartu yang digosok, saya kena gosok. Saya kira kode CCV ada di situ. Gak apa-apa ya Bang, buat pembayaran offline apakah tetap bisa? Setahu saya ya, kalau yang warna hitam itu jangan digosok ya, karena itu kan buat yang digesek. Kalau pakai di Indomaret atau Alfamart yang digesek gini kan, nah itu sebenarnya jangan digosok, nanti ya nggak tahu sih bermasalah atau enggak ya. Setahu saya sih, saya belum pernah tahu juga sih untuk hal tersebut. Setahu saya sih jangan digosok. Untuk kode CGV ya, CCV-nya itu ada di belakang kartunya ya. Kodenya itu sangat kecil, kecil di bawah sendiri, di bawah kartu. Erik Surya Darja 4018. Apakah bisa dibayar dengan simulasi cicilan, semisal ambil HP dengan harga 3 juta, lalu pembayaran menggunakan kartu kredit dengan simulasi 4 kali pembayaran cicilan, bisa atau tidak? Kalau misalkan belinya HP-nya pakai kartu kredit ya bisa. Kalau belinya di Tokopedia itu langsung bisa menggunakan cicilan 3, 6, sama 12 kali ya kalau harganya 3 juta. Pokoknya di atas 500.000 itu bisa menggunakan cicilan. Kemudian lagi dari Arif Perna, saya selalu aktif, tidak pernah telat bayar angsuran apapun, tapi kenapa ditolak ya?
Kalau ini tuh bukan dari Tokopedia-nya ya, yang ACC ini sebenarnya itu dari pihak BRI-nya ya. Jadi bukan dari Tokopedia-nya. Kalian sering belanja di Tokopedia dapat sampai kalau di Tokopedia kalau belanja kan kayak ada mulai dari perunggu, silver sama gold ya. Nah itu bukan dari itu dari Bank BRI-nya ya. Jadi bukan dari Tokopedia-nya. Oke, lanjut. Bang mau tanya, bisa gak sih pindah ke ATM kita saldo yang di kartunya kalau kita udah dapat limitnya? Nah ini dari Ritma Haniendah 5708. Bang mau tanya, bisa nggak sih dipindah ke ATM kita saldo yang ada di kartunya kalau kita udah dapat limitnya? Bisa sih, tapi ini lebih ke tarik tunai ya. Tarik tunai pakai kartu kredit itu bisanya sekitar 1,5 sampai 1,8% ya dari total limit yang kalian punya, itu bisa ditarik tunai. Dan kemudian kalian bayarnya ya bisa kalau tarik tunai otomatis nanti pembayarannya bisa 1 bulan saja. Kalau mau cicil ya nanti ada bunganya. Oke, lanjut. Nah ini untuk pertanyaan dari Pamuji 5377. Bang, saya belum pernah pakai. Kalau misal ada transaksi 100.000, apakah yang dibayarkan ada tagihan sama tagihannya? Ada tagihannya sama atau ada bunga tambahan? Ya bunganya sih cuman di bulanan ya. Cuman saya juga belum pernah nyoba untuk bulanannya. Kalau misalkan saya nggak pakai 1 bulan, kemudian apakah nanti kena biaya yang 5.000 itu, saya belum coba ya. Atau cuman biaya 5.000 itu buat yang transaksinya masih jalan. Karena biasanya saya pakai kartu Tokopedia Card itu buat beli barang dan buat dapetin cashbacknya. Ya itu pun kalau ada cashbacknya, kalau nggak ada ya nggak saya pakai gitu. Oke, kemudian nah ini dari TTSS Story 5280. Saat daftar kan sudah ngisi alamat sesuai KTP dan alamat sesuai domisili. Nah, apakah KTP dan domisili saya berbeda kalau misalkan disetujui dikirim ke alamat sesuai KTP atau sesuai domisili? Nah, ini kalau untuk alamat itu dari alamat apa yang saya bahas kemarin? Bantu jawab domisili untuk pengiriman kartu. Cuman saya kasih tahu ya untuk ini kalau di pengirimannya tadi saya lihat ini alamat KTP ya, ini ya sesuai alamat KTP, jadi cuman merubah kabupaten sama kode pos itu saja. Jadi nanti akan dikirim sesuai alamat KTP. Ya benar, alamatnya alamat KTP, jadi bukan alamat domisili ya. Oke, lanjut. Saya sudah pakai lumayan membantu, bisa buat bayar dari Aga M. Diansyah. Bayar pajak mobil dengan dicicil, beli barang-barang dicicil sampai 12 bulan tanpa bunga, kecuali offline kena bunga 0,99, tapi cicilan bisa sampai 12 bulan. Nah, kalau offline itu kalau cuman sekali bayar di bulan berikutnya itu nggak kena bunga ya, tapi kalau dirubah ke cicilan nanti ya kena bunganya ya segini 0,99%. Oke, kemudian Bang, kalau sudah TTD itu kemungkinan di ACC nggak Bang? Statusnya sekarang masih verifikasi Bang, bantu jawab. Nah, kalau di ACC itu sepertinya kalau sudah tanda tangan itu ya, setahu saya itu sudah di ACC ya, jadi kalian tinggal menunggu pengiriman, entah itu beberapa hari, saya juga kurang tahu. Yang jelas setahu saya kalau sudah TTD itu sudah di ACC ya. Kemudian iuran, nah ini dari Halimun 1C781. Iuran tahunan bisa dihapus, tapi ada biaya lain yang nggak bisa dihapus, biaya e-billing statement 5.000 per bulan, padahal billing lewat email aja bayar. Nah, maksudnya WKWK tetap cuan juga itu BRI walau nggak ada iuran tahunan. Pinter emang Bang satu ini. Ya secara ya kita kan katakanlah kita itu dikasih pinjam ya sama dari BRI-nya uang sebesar sekian, dan kemudian kita itu tinggal pakai, jadi otomatis ya pasti banknya itu
nggak pengen rugi dong. Dimana sih ada orang yang pengen rugi, pasti juga ingin mengambil untung ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi ya lama-lama jadi banyak ya. Ya pokoknya itulah. Jadi kalian ada plus ada minusnya lah. Kalian diuntungkan, banknya juga diuntungkan. Masa kalian diuntungkan, banknya B aja dan biasa saja. Nah, kalau ini nih seperti amplop ini kan juga perlu biaya pencetakan ya. Jadi itu kayak ya katakanlah modalnya dari bank lah ya, walaupun nggak seberapa. Cuman ya karena kalian pakai jasa mereka, jadi mereka ya ingin untung juga, nggak mungkin kan mereka ingin rugi. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang tanpa nama 5131. Bagaimana dengan billing statementnya? Apakah otomatis atau request? Soalnya mahal juga, biaya saya lihat 20.000. Kalau untuk billingnya itu setahu saya 5.000 saja, nggak sampai 20.000. Cuman apakah setiap orang itu beda? Ya mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Ataukah billing statement kalian itu ada yang 20.000? Kalian bisa komen ya. Karena saya juga, setahu saya sih 5.000, banyak yang bilang 5.000 juga kok. Kemudian lanjut dari Hengki Kul 4517. Izin bertanya, Mas, kalau kita tidak punya rekening di Bank BRI, apakah bisa mengajukan Tokopedia Card? Sangat-sangat bisa. Cuman itu dari pihak BRI-nya yang nanti disetujui atau tidak. Oke, lanjut. Akhid Malinzda 5690. Misalkan saya belanja dengan cicilan 3 bulan dengan kartu ini, tiba-tiba saya mau melunasi langsung di bulan pertama, bisa? Jadi nggak harus nunggu 3 bulan. Itu bisa, sangat bisa. Jadi cuman kalian kasih tambahan 5.000, jadi 5.000 kali 3 bulan 15.000, kalian tambahin 15.000 saja, itu sudah lunas, nggak perlu ada tagihan-tagihan lagi. Nah, ini ada yang tanya, Mas, saya sudah dari Asep Sofian, Mas, saya sudah punya ini apa ya? Punya maksudnya. Mas, saya sudah punya nih Tokopedia Card. Nah, pas saya udah transaksi, tapi kalau mau bayar pakai Tokopedia Card ini harus belanja atau minimal 500.000. Ya itu kalau misalkan kalian ingin dicicil ya. Kalau nggak dicicil itu bisa kok, seingat saya 50.000 udah paling minim bisa. Atau kalau nggak bisa 50 ya 100 lah, itu bisa kok pasti. Cuma setahu saya sih 50.000 itu di Tokopedia sudah bisa ya, asalkan ini pakainya di Tokopedia ya. Kalau di transaksi lain ya beda lagi ya, harus 100.000. Kakak, ini ada yang tanya, kalau yang terdaftar di Tokopedia tidak sama dengan nomor yang sudah di akun Bank BRI, apakah ngaruh sama approve-nya? Mohon infonya. Dari MRG apa itu? Mr. Global. Mr. Global 248. Nah, ini kalau yang terdaftar di akun Tokopedia tidak sama dengan nomor, maksudnya nomor apa ya? Saya juga kurang tahu. Nomor HP maksudnya. Kalau nomor HP sih nggak ngaruh ya, setahu saya. Kan nomor HP kan juga gonta-ganti kan biasanya. Oke, lanjut pertanyaan dari ya, ini ada yang bagus ini. Indra Irawan Wahyudi 9858. Kalau misalkan 3 kali transaksi, kemudian angsuran 12, cicilan apakah dianggap 1 kali transaksi tiap bulannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi maksudnya dia itu misalkan ini. Jadi misal ini saya kredit laptop dengan angsuran 12 kali, apakah angsuran per bulannya itu dihitung 1 kali transaksi atau tidak? Nah, kalau misalkan kalian mengejar yang 3 kali transaksi itu supaya gratis biaya tahunan di tahun kedua, itu sebenarnya itu enggak ya. Cuman yang dihitung itu kalau misalkan kalian check out 1 barang ya udah, nanti terhitungnya itu cuma 1 kali check out, walaupun cicilannya itu sampai 12 bulan ya. Jadi terhitungnya cuma 1 kali transaksi. Jadi kalau misalkan ya harus 3 check out barang. Ya bisa pulsa listrik, pulsa HP, pakai data, atau pembayaran wifi, yang lain-lain yang bisa menggunakan kartu kredit.
Oke, lanjut. Nah, ini dari Abdul Manap 967. Kata CS bebas Bang, nggak ada nominal, mau belanja berapapun offline kan bisa di bawah 50k kecuali di online shop. Ini memang kalau di offline itu minimal itu 100.000 ya. Kalian coba saja, kalau nggak percaya kalian coba saja di offline. Misalkan di mana ya? Ya Indomaret, Alfamaret itu minimal itu 100.000. Nah, kalau misalkan di apa itu e-commerce-nya itu di Tokopedia itu bisa 50.000, itu paling minim setahu saya itu bisa. Jadi kalau misalkan nggak ada minimal ya nanti ya gimana ya? Orang juga mikir kan, kalau misalkan pengen beli pulsa 10.000 lah, masa ya 10.000 dicicil 1 bulan, ya kan beda lagi ya. Kecuali kalau kalian pakai Shopee, nah itu lain lagi ceritanya kan. Shopee kan ada Shopee Pay Later kan, itu kan ada bisa dibayar bulan berikutnya, itu bisa kalau pakai Shopee, setahu saya sih gitu ya. Kemudian ini dari Leonardian Slim 1332. Gratis biaya tahunan 1 tahun pertama. Kalau saya aktifkan Desember 2022 berarti mulai itu Januari 2023 harus 3 kali transaksi. Yang benar itu Januari 2024 yang benar ya, karena kan untuk 1 tahun dari Desember, nah itu nanti ke Desember otomatis dari Desember ke Januari 2023 kan cuma sebulan, bukan 1 tahun ya. Ini gimana sih kalau yang tanya? Mungkin ya itu saya jelaskan seperti itu ya. Untuk dari Desember ke Januari ini cuma sebulan ya, jadi bukan 1 tahun ya. Untuk 1 tahunnya itu maksudnya itu kalian pakainya itu selama 12 bulan penuh, nah itu baru 1 tahun. Kalau pindah tahun seperti ini itu bukan 1 tahun namanya. Oke, lanjut. Ini Bang, kalau mau bikin Tokopedia Card harus punya TM BRI enggak ya? Setahu saya sih enggak ya, cuman ya tadi lah, tergantung dari pihak BRI-nya nanti di ACC atau enggak. Dari Imalia 9359. Nah, ini dari The Kukuh Pratama. Kayaknya tadi pernah tanya deh. Limit awal berapa Bang? Kalau pendapatan desi 5 juta bisanya dapat berapa? Dapat limitnya. Nah, itu juga tergantung dari BRI-nya nanti ngasih berapa ya. Saya sendiri juga kurang tahu karena setahu saya sih itu dari pihak BRI-nya ya. Kalian isi berapa, nanti pihak BRI-nya yang ACC nanti. Oke, lanjut. Oke, jadi seperti itu untuk pertanyaan dari kartu kredit Tokopedia Card. Yang ini yang dari channel saya ya, yang dari Tokopedia Card, kelebihan dan kekurangan setelah 1 minggu. Dan nanti akan saya buatkan Q&A untuk yang kedua di video yang mana ya? Bentar, yang ini. Nah ini nanti akan saya buatkan Q&A dari Tokopedia Card, cara membaca tagihan. Nanti kalian bisa komen di sini, nanti siapa tahu komentar kalian bisa saya jawab dan kalian bisa paham. Oke, sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika berguna share, jangan lupa untuk like jika suka, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan kalian di channel saya.